Ibu Langya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita lanjut untuk kuliah manajemen lab, ya. Materinya hari ini itu keselamatan kerja di laboratorium. Sorry. Keselamatan kerja. Sudah tampil PowerPoint-nya di layar? Iya, Bu, Ya, sudah. Oke, Sudah, Bu. Ini keselamatan kerja di laboratorium, ya. Jadi setiap instansi, ya, atau setiap unit kegiatan kerja, apalagi kalau menyangkut banyak jiwa manusia, itu harus dipikirkan keselamatannya, ya, keselamatannya dalam bekerja. Terutama lab ini, ya, karena kita tahu kalau lab ini adalah tempat kerjanya mahasiswa, asisten, dosen, karyawan, banyak orang yang bekerja di dalamnya, makanya harus dipikirkan juga yang namanya keselamatannya, ya. Apalagi lab ini itu tempatnya menyimpan alat-alat yang mahal harganya, ya. Kemudian di dalam lab juga itu banyak data-data yang berharga, makanya harus diperhatikan keselamatannya. Meliputi tempat bekerjanya, ya, alat dan bahan yang tersedia, pekerjaan dan hasil kerjanya, bagaimana hubungan antara pekerjanya, bagaimana praktikan, asisten, mahasiswa, dosen, dan pengguna lab, serta bagaimana lingkungannya, ya. Itu yang mesti dipikirkan keselamatan-keselamatannya. Keselamatan kerja di lab, ya. Yang pertama adalah laboratorium dengan perabotnya. Kita tahu kalau di lab itu perabotnya ada yang merupakan barang-barang yang terbuat dari gelas, kaca, ya. Dan pastinya kalau pecah itu pasti bisa melukai kita. Listrik, instalasi listrik, pemasangan listrik juga harus diperhatikan karena banyak terjadi kecelakaan, kebakaran disebabkan karena listrik yang tidak bagus pemasangannya. Kecelakaan akibat kebakaran, kecelakaan akibat bahan kimia, ya, karena di dalam lab itu bahan kimianya bermacam-macam, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya, ada yang bisa menimbulkan ledakan, ada yang beracun juga, ya. Kemudian label bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimia itu ada label-labelnya, ya. Di situ tercantum apa saja kandungannya, apa tingkat bahayanya, ya, bagaimana penggunaannya, bagaimana pencegahannya ketika terjadi kecelakaan. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia. Jadi seorang mahasiswa, seorang praktikan, ya, asisten terutama itu harus tahu tentang bahan-bahan kimia, harus tahu mana yang berbahaya, mana yang sifatnya beracun, mana yang aman. Makanya di bahan kimia itu juga ada simbol-simbolnya, ya, ada simbol-simbol yang harus dipahami. Oh, kalau tandanya seperti ini, simbolnya seperti ini, itu artinya apa? Nanti itu akan dibahas juga tentang simbol-simbol keselamatan di lab. Jadi bahan kimia ini kalau perlu itu bahkan berulang-ulang kali dibaca petunjuknya, ya, supaya kita lebih paham lagi. Bahan kimia itu sendiri itu biasanya ada labelnya, ya, labelnya ini itu mencantumkan tadi tingkat bahayanya, bagaimana penggunaannya, bagaimana ketika kita mengalami kecelakaan karena menggunakan bahan kimia tersebut.
Yang kedua adalah kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan di laboratorium. Biasanya juga di lab itu ada dipajang atau dipasang semacam poster-poster yang merupakan petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan selama kegiatan laboratorium. Makanya kegiatan lab itu harus ada yang awasi, ya, diawasi oleh dosen mata kuliah atau guru atau asisten atau laboran, ya. Makanya tidak boleh sendirian dalam melakukan praktikum. Kemudian kurangnya bimbingan terhadap praktikan yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Itu tadi kalau misalnya melakukan kegiatan praktikum sendiri, ya. Apalagi kalau baru memulai praktikum, masih semester awal, ya, baru beberapa kali masuk lab, itu mesti selalu didampingi. Kemudian kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan, ya, keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan lab, misalnya tidak memakai jas lab, ya, atau tidak memakai kacamata pelindung, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai sepatu, itu kan bisa melukai anggota tubuh kita, ya. Kemudian kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya ditaati. Jadi ini tidak disiplin, ya. Selanjutnya tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan untuk menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Itu tadi, ya, jas lab, kacamata pelindung, masker, sarung tangan. Tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan. Jadi biasa ada mahasiswa yang ceroboh, ya, misalnya menimbang bahan kimia itu tidak hati-hati sehingga tumpah, ya, atau bahan-bahan yang berbahaya, ya, tumpah di atas meja, itu bisa menyebabkan mejanya karatan atau bahkan hangus untuk bahan kimia yang mudah meledak. Oh ya, ada yang angkat tangan, Wanda. Kenapa, Wanda? Tidak, Bu, salah. Oke, kita lanjut. Tidak pindah saya PTT-nya, Bu. Tidak Masih pindah? PTT yang pertama tadi. Yang lain ya bagaimana? Sudah pindah, Bu. Sudah Yang pindah. ini yang bahas. Aman, Bu, aman. Nah, selanjutnya adalah beberapa contoh kecelakaan, ya. Kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Yang pertama adalah terpleset. Terpleset biasanya karena lantainya yang licin atau terjatuh. Biasanya yang terjatuh ini karena mungkin menggunakan sepatu yang terlalu banyak talinya sehingga talinya diinjak, atau menggunakan sepatu hak tinggi, atau lantai dalam lab itu tidak rata sehingga menyebabkan terpleset atau jatuh. Nah, akibatnya ketika jatuh yang pertama itu memar, ya. Ini luka ringan, memar biasanya, kebiru-biruan bagian tubuhnya yang terjatuh. Kemudian luka beratnya ini bisa menyebabkan fraktura, dislokasi ini patah tulang, ya, patah tulang, memar otak dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah kecelakaan dan apa akibatnya ketika terjadi kecelakaan. Nah, ini tadi terpleset, akibat ringannya dan apa akibat beratnya. Nah, bagaimana pencegahannya supaya tidak terpleset dan terjatuh? Nah, pakai sepatu yang anti slip. Ya, anti slip itu yang ada karet di bawahnya, ya. Tidak memakai sepatu hak tinggi, sepatu yang longgar. Hati-hati ketika berjalan di lantai yang sedang dipel atau yang masih basah atau licin, atau lantai yang konstruksinya, ya, atau bangunannya memang yang tidak rata.
dan memelihara lantai dan tangga. Nah, kecelakaan selanjutnya, resiko kebakaran ya. Kebakaran ini bisa karena bahan kimia atau kompor yang ada di laboratorium, bahan disinfektan yang mudah menyala ya, dan beracun. Yang beracun itu misalnya sianida, merkuri, itu semuanya yang beracun. Kebakaran terjadi ya, kebakaran itu bisa terjadi kalau ada 3 unsur, ada oksigen, ada bahan mudah terbakar dan panas. 3 unsur ini bisa menyebabkan kebakaran. Nah, akibatnya ketika kebakaran, nah yang pertama pasti luka bakar ya, luka bakar yang ringan, biasanya sebagian anggota tubuh atau yang berat ya bisa menyebabkan kematian. Nah, terus asap akibat kebakaran itu juga bisa menimbulkan keracunan. Caranya mencegah supaya tidak terjadi kebakaran adalah yang pertama adalah bangunannya mesti dibangun tahan api ya. Kemudian penyimpanannya bahan-bahan kimia yang mudah terbakar itu disimpan dengan baik. Selalu diadakan pengawasan. Ya, selalu diadakan pengawasan untuk bahan-bahan kimia atau alat-alat kimia yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya penyebab kebakaran ya. Jadi ada 3 unsur yang bisa menyebabkan munculnya api atau kebakaran. Yang pertama adalah oksigen. Nah, yang kedua adalah bahan yang mudah terbakar, yang ketiga panas. Nah, supaya tidak terjadi kebakaran, harus ada salah satu unsur ini yang dihilangkan. Ya, jadi kalau terjadi kebakaran harus ada yang dihilangkan, entah itu oksigen yang dihilangkan, atau bahan yang mudah terbakar, atau panasnya yang dihilangkan supaya apinya padam. Nah, prinsip pencegahan kebakaran adalah melakukan pengontrolan atau mengisolasi sumber bahan bakar dan panas ya, sehingga tidak terjadi kebakaran, karena kapan ada oksigen terjadilah kebakaran ya, kalau apalagi ada bahan yang mudah terbakar, ada panas. Nah, penyebab kebakaran, merokok ya, merokok, kemudian zat cair yang mudah terbakar. Selanjutnya ada api yang menyala, kemudian alat yang bisa menimbulkan panas ya, kalau terlalu lama panas itu bisa terbakar. Mesin-mesin yang tidak terawat, misalnya mesin-mesin yang sudah tua, itu kan cepat sekali menjadi panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Kabel listrik ya, makanya ini tadi instalasi listriknya mesti diperhatikan supaya tidak terjadi arus pendek menyebabkan kebakaran. Zat fisik itu ya ada yang berupa gumpalan ya, ada yang seperti debu. Itu yang namanya zat fisik. Contohnya zat fisik itu magnesium. Dan ada juga yang berupa serbuk ya, ada yang serbuk, ada yang seperti potongan-potongan halus, itu adalah zat fisik. Nah, kalau zat fisiknya berupa serbuk, debu tadi itu zat fisik yang mudah terbakar, tapi kalau yang masih bentuk gumpalan, apalagi kalau ditaruh pada, itu tidak terbakar. Nah, ini sifat-sifat bahan bahaya kebakaran ya. Ini adalah bahan-bahan yang bisa menimbulkan api ya, bisa menimbulkan panas dan kebakaran.
Ya, nanti bisa dilihat. Ini ada berat jenisnya, ada perbandingannya terhadap udara, ada titik nyalanya, ya. Berapa itu Sen? Batasnya untuk menyala, suhunya menyala berapa? Tahu berapa itu? Gue beli deh. 1 meter. Nah. Kalau yang seperti ini biasa dilihat? Biasa lihat ini? Yang seperti ini? Ya, biasa. Biasa di mana biasa dilihat? Biasa. Di mana? Alat Baki. Alat Itu seperti ini biasa SPBU. di mana? Biasa di SPBU. Di mana lagi? Rumah sakit. Di mobil, ya. Di ruangan-ruangan biasanya juga ada. Ini namanya adalah alat pemadam kebakaran, ya. Nah, ini biasa digunakan di lab, namanya APAR, ya. APAR atau fire extinguisher, ya, atau alat pemadam api ringan. Ya, ini APAR ini itu ada banyak jenisnya, itu berdasarkan fungsinya. Nah, ada APAR air, ya, atau water. Nah, apa gunanya? Gunanya untuk memadamkan api, ya, api dari bahan padat yang bukan logam, contohnya kertas, kain, karet, plastik, dan lain-lain. Nah, ini namanya kebakaran kelas A. Jadi kebakaran itu ada kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, sampai kelas D. Kelasnya itu, ya, kelasnya itu dilihat dari bahan yang mudah terbakar. Nah, misalnya kalau kelas A ini, dia ini bahan-bahan yang non-logam, bahan padat yang non-logam, seperti karet, kain, kertas, dan plastik. Itu namanya tipe A, ya, atau kelas A. Jadi ini APAR A untuk kebakaran kelas A, modelnya seperti ini, ya. Ada tulisannya, ya, water, fire extinguisher. Selanjutnya ada APAR yang busa, foam. Yang busa ini untuk memadamkan api dari kebakaran kelas A dan kebakaran yang disebabkan oleh bahan yang sifatnya cair, misalnya minyak, alkohol, solvan ini pelarut, ya, dan sebagainya. Jadi kebakaran kelas B. Kelas B ini untuk bahan-bahan cair, ya, seperti minyak, alkohol, solvan, dan sebagainya, menggunakan APAR busa, ya. APAR busa bisa juga tadi untuk bahan non logam karena ini tipe kelas A dan kelas B kebakarannya. Nah, modelnya seperti ini, ya. Ya, hampir sama. Yang membedakan hanya tulisannya. Nah, selanjutnya APAR serbuk kimia. Nah, jadi kombinasi antara monoamonium dan amonium sulfat, ya, sehingga bisa memisahkan oksigen. Oh, ini cocok untuk kebakaran, ya, karena bisa memisahkan oksigen. Efektif memadamkan kebakaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Oh, ada lagi kelas C. Kelas C, ya, tapi APAR serbuk kimia ini itu tidak bisa digunakan untuk industri karena bisa mengotori lingkungan sekitar industri. Jadi biasanya APAR serbuk kimia ini digunakan untuk mobil, ya, kebakaran yang terjadi di mobil. Nah, kita lihat kebakaran kelas C itu apa? Ya, ini gambarnya, ya, sama ada tulisannya dry powder ABC. Oh, kebakaran kelas C itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh listrik, ya. Selanjutnya adalah APAR karbon dioksida. Efektif digunakan untuk kebakaran kelas B yang bahan cair tadi dan kelas C yang listrik, ya, instalasi listrik yang bertegangan. Nah, kemudian kebakaran kelas D, ya. Kebakaran yang disebabkan karena logam yang mudah terbakar, misalnya
magnesium, sodium, aluminium, litium, fosium, ya, digunakan jenis khusus namanya adalah metal, ya, metal fire extinguisher, karena ini mengandung serbuk kimia khusus, ya. Nah, ini untuk logam, metal fire extinguisher untuk kebakaran kelas D. Nah, modelnya seperti ini ya, untuk karbon dioksida, ada tulisannya CO2. Nah, ini tipe-tipe kebakaran ya, berdasarkan kelas-kelasnya. Kalau A dia kayu, kain, kertas, bisa digunakan, apar powder, apar yang foam juga bisa, kecuali karbon dioksida. Kelas B, benda cair, powder bisa, foam bisa, karbon dioksida juga bisa. C, ya, C ini untuk gas dan listrik, hanya bisa menggunakan powder dan karbon dioksida. Tadi yang kelas D itu logam. Nah, afarnya dia metal ya, yang metal. SOP atau standar operasional penggunaan apar. Jadi caranya dengan PAS. PAS ini singkatan dari full, aim, squeeze, dan sweep ya. Jadi tarik, arahkan, tekan, dan ayunkan. Jadi yang ditarik itu adalah pin pengamannya. Kemudian ada tadi selangnya itu diarahkan ke sumber api, ya. Kemudian ditekan untuk menyemprotkan tadi sumber api dan diayun-ayunkan ke seluruh sumber api, ya. Jadi pull, aim, squeeze, sweep, ya. Tarik, arahkan, tekan, dan ayunkan. Nah, jadi sebenarnya di label botol apar sendiri ini itu ada petunjuknya ya. Nah, ini ada caranya. Yang pertama ditekan, yang kedua diarahkan di sumber api, yang ketiga ditekan ke sumber api dan diayunkan ke seluruh sumber api supaya apinya merata padamnya. Sama ya. Masih tata cara penggunaan apar. Nah, jadi ini adalah catatan-catatan untuk menyimpan bahan kimia ya. Jadi bahan kimia itu harus disimpan di botol atau disimpan di kaleng yang sesuai supaya tahan lama ya. Untuk penggunaan sehari-hari sebaiknya ditaruh di tempat yang kecil, tapi untuk penggunaan yang lama ya, yang banyak misalnya ditaruh di botol-botol yang besar. Kemudian kalau tidak digunakan, ya sebaiknya disimpan di gudang. Kemudian harus selalu diperiksa secara rutin apakah bahan tersebut sudah masih layak digunakan atau tidak expire. Harus diperhatikan label-labelnya, karena label ini petunjuk supaya orang bisa baca. Jadi labelnya kalau rusak diperbaiki. Nah, kemudian ada juga ini ya, bagaimana penggunaan atau bagaimana caranya membuang bahan-bahan kimia yang sudah tidak digunakan ya, karena tidak bisa sembarangan dibuang ya, ada caranya untuk memusnahkan. Ini catatan bagaimana caranya menyimpan bahan-bahan kimia, bagaimana caranya memberikan label. Yang pertama, apa nama bahannya, kapan tanggal pembuatannya, isinya, ukurannya, itu harus dicantumkan. Kemudian asal bahannya, terkait dari mereknya, lain-lain, tingkat bahayanya, ya, tingkat bahayanya, apakah menyebabkan racun, korosi itu mudah berkarat, ya, jadi karatan besi menyebabkan karatan kalau korosi. Nah, yang biasa menyebabkan karatan itu adalah asam-asam anorganik. Kemudian ada hidroskopis. Hidroskopis ini adalah bahan kimia yang
mudah menyerap air. Nah, atau keterangan-keterangan lainnya, misalnya berapa persentasenya, simbol kimianya, dan lain-lain. Ya, nah, karena label-label ini itu harus selalu dibaca, meskipun kita sudah beberapa kali menggunakannya, harus selalu dibaca supaya kita lebih paham lagi dan lebih hati-hati lagi dalam menggunakannya. Oke, mengenai pengelolaan limbah ya dan apa-apa saja simbol-simbol yang ada di lab, ini kita bahas minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Tentang penyebab kebakaran biasa yang terjadi di lab itu, apakah biasanya hanya berasal dari listrik atau ada disebabkan juga oleh bahan-bahan yang ada di lab itu tersebut, Ibu? Bagaimana, Kak? Iya, jadi kebakaran yang terjadi di lab itu, nah itu biasanya ini tadi ya sudah dibahas, biasanya disebabkan karena paling sering itu adalah karena listrik. Ya, karena listrik, sambungan listrik, instalasinya yang pemasangannya yang tidak bagus. Kemudian adalah penggunaan bahan-bahan kimia, karena banyak bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, makanya itu kita harus tahu, oh ketika bahan kimia ini dicampurkan dengan bahan kimia ini, bagaimana reaksinya, apakah tidak menimbulkan api. Nah, itu yang harus ditahu. Makanya di bahan kimia itu ada labelnya, disitulah petunjuknya bagaimana penggunaannya, tingkat bahayanya, ya. Kemudian mesin-mesin yang sudah tua, yang sudah tidak terawat lagi, itu mudah panas. Nah, panas ini bisa menimbulkan api dan kebakaran. Nah, jadi intinya ini penggunaan lab ini, penggunanya baik itu mahasiswa, dosen, guru, siswa, asisten lab itu harus hati-hati karena biasanya yang kecelakaan seperti ini itu disebabkan karena kecerobohan, ya, ketidakdisiplinan dalam menggunakan lab. Ya, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Saya. Ya, apalagi? Saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apa? Ya. Cepat diajukan pertanyaannya. Kalau misalnya terjadi yang lainnya siapa, Bu? Apa? Diulangi. Kalau terjadi kebakaran di lab. Ya. Kenapa kalau terjadi kebakaran di lab? Yang tanggung kerugiannya siapa, Bu? Apa? Yang tanggung Bisa lewat chat mungkin ya. Mungkin jaringannya wanu. Ya, terputus. Apa lagi? Saya, Bu. Iya. Bisa raise hand, ada di situ petunjuknya, bisa angkat tangan. Saya, Bu. Iya. Itu, Bu, kalau yang keracunan tadi, yang keracunan di lab, yang terkena kayak cyanida begitu atau jenisnya, Bu, itu adakah memang kayak penangkalnya begitu di lab lagi? Kalau misalnya keracunan dikasih atau dibawa ke rumah sakit begitu, Bu? Oh iya. Jadi ketika terjadi keracunan di lab, pastinya harus dibawa dulu ke tempat yang segar, ya, udara yang segar, yang sejuk. Kalau masih bisa ditangani, ya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi ditangani, ya harus dibawa ke rumah sakit, ya. Oh, jadi ketika terjadi kebakaran di lab,
kerugian siapa yang tanggung ya. Pastinya itu dibicarakan lebih lanjut lagi. Harus juga ditahu apa sebab-sebab kebakaran, siapa yang bersalah dalam kebakaran, kemudian ditentukan apa sanksinya seperti apa ya. Belum bisa ditahu siapa yang mengganti kerugian, siapa yang bertanggung jawab kalau tidak ditahu sebab akibat terjadinya kebakaran. Ya, Haslinda. Kan aku ya. Atau bisa mungkin kita lanjut di grup WA saja ya. Saya lihat waktunya sisa 1 menit. Ya, Bu. Ya? Ya, Bu. Ya, lanjut di WA absennya dan tanya-tanyanya. Jadi Ibu tutup kelas untuk manajemen lab hari ini. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.